Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Welcome back to the podcast Jejak Sejarah. Oke, podcast kali ini akan mengajak kalian jalan-jalan menembus waktu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nana Diora. Di sini saya sebagai host dalam podcast kali ini. Seperti biasa, saya gak sendirian. Di sini saya bersama seorang pelajar. Dia budi pekerti, baik hati, dan tidak sombong. Siapa dia? Yuk kita langsung kenalan aja. Halo semuanya, kenalin dulu, nama aku Hani dan saya senang sekali berada di podcast ini dan terima kasih juga kepada host kita yang udah mengundang saya ke sini. Oke, so teman-teman, tema kita hari ini adalah peran pemuda dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Menurut kakak, kenapa sih peran ini sangat penting untuk kita bahas? Jadi gini, kalau menurut saya sendiri, pergerakan kemerdekaan itu bukan cuma tentang tokoh-tokoh yang besar yang ada dikenal di buku sejarah. Ada energi luar biasa yang menjadi motor penggerak utamanya. Mereka yang berani melawan arus, punya ide-ide besar dan mau mengambil risiko untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat kayak Sumpah Pemuda, proklamasi, semuanya tuh gak lepas dari usaha-usaha mereka. Betul banget kak. Kalau kita bicara soal Sumpah Pemuda nih, itu kan Sumpah Pemuda salah satu momen yang paling wow. Kenapa sih Sumpah Pemuda itu bisa jadi titik dalam peran yang paling penting nih? Iya, jadi dulu itu sebelum ada Sumpah Pemuda pada tahun 1928, nah pergerakan kita itu masih bersifat kedaerahan kayak Jong Java, Jawa Sumatera, Bon, sama Jom Celebes dan lain-lain. Jadinya mereka itu berjuang untuk daerahnya masing-masing. Tapi setelah Sumpah Pemuda ini ada, mereka menyatukan mereka dengan mengucapkan ikrar satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Jadinya mereka meleburkan identitas kedaerahan mereka menjadi identitas nasional yang sama. Ini adalah fondasi kuat yang membangkitkan semangat mereka. Gitu. Wow, menarik sekali ya kak. Iya. Yang tadinya itu terpecah-pecah nih, dan mereka itu bersatu dan punya tujuan yang sama. Nah, setelah Sumpah Pemuda, apalagi nih kak yang menunjukkan pesan sentral pemuda? Ya, jadi salah satu yang menonjol itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pernah dengar gak peristiwa ini? Enggak nih, belum kak. Pasti di telinga beberapa orang pasti sering banget ada peristiwa Rengas Dengklok. Kadang kita lupa betapa gentingnya situasi ini. Nah, pas itu Bung Karno sama Bung Hatta didesak oleh para pemuda seperti Wikana dan Chairul Soleh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, mereka ini gak sabar dan gak mau menunggu hadiah dari Jepang. Nah, mereka berani menculik kedua tokoh utama ini ke Rengas Dengklok untuk memastikan proklamasi itu murni dari bangsa Indonesia dan bukan dari pihak lain. Jadi gitu. Berarti mereka ini punya semangat yang membara ya kak, Iya. Dan gak mau kompromi, dan mereka ingin kemerdekaan itu hasil dari keringat mereka sendiri. Iya betul. Nah, betul sekali, semangat ini yang akhirnya menjadi pendorong utama. Selain proklamasi, peran pemuda enggak berhenti. Mereka membentuk berbagai badan perjuangan, laskar rakyat yang ikut mempertahankan kemerdekaan, kayak pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, semua banyak digerakkan oleh para pemuda. Wah, jadi kalau kita lihat-lihat nih, peran pemuda itu sangat penting ya. Dari mulai menyatukan visi, mendesak tokoh-tokoh untuk bertindak, sampai akhirnya mereka ingin berjuang di perang Medan ya. Iya benar. Ya kan? Iya benar, makanya kita sebagai generasi muda harus belajar dari mereka. Semoga persatuan, keberanian, idealisme mereka adalah hal yang perlu kita teruskan. Nah, perjuangan itu bukan cuma di medan perang, tapi juga di berbagai bidang lain kayak sekolah. Kita itu harus sering-sering belajar, bukan cuma mengentengkan karena pada saat ini kita itu belum dijajah begitu. Pesan yang sangat mendalam ya kak. Iya. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas ya kak. Terima kasih sudah menginspirasi di podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya kak. Ya.
Ya terima kasih juga buat host kita yang udah ngajak aku buat ada di podcast ini. Terima kasih banyak. Thank you for watching. Nah, itu dia obrolan kita hari ini di Jejak Sejarah. Jangan Ustaz.